Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sehat Bunda? Masya Allah ya. Bahkan setelah melewati bulan Syawal ini masih terus semangat untuk mempertahankan hasil gemblengan kita di bulan Ramadan. Semoga terus meningkat sampai bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan untuk kita semuanya, di mana nikmat duniawi ini juga nikmat dari Allah ya. Walaupun nikmat yang abadi itu nikmat akhirat, tapi hidup kita di dunia ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah yang wajib kita syukuri dengan mentaatinya. Semoga Allah mencatat kita sebagai hamba yang bersyukur sehingga nikmatnya terus ditambah untuk kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kajian tafsir pada pagi hari ini masih soal keluarga. Kalau sebelum Ramadan dulu, seingat saya bicara keluarga tapi pada komunikasi ya. Jadi kita menyelesaikan berapa itu 4 kali pertemuan kalau tidak salah untuk membahas ayat-ayat Al-Quran yang memberi petunjuk kepada kita tentang komunikasi yang baik dengan keluarga. Karena yang kita kaji dulu adalah komunikasi antara suami istri, komunikasi orang tua kepada anak, lalu anak kepada orang tua, lalu yang terakhir itu adalah saudara ya. Nah, jadi 4 kali itu. Nah, hari ini masih terkait ayat-ayat yang membahas tentang keluarga, tapi temanya difokuskan pada tanggung jawab sosialnya. Nah, mengapa ini perlu dikaji? Karena untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu dibutuhkan adanya kepahaman. Setiap anggota keluarga itu harusnya paham tentang tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan posisi masing-masing ya, di level masing-masing. Ya memang yang enak itu berumah tangga dengan orang yang keilmuannya sama, visi misinya sama, sama-sama paham, mengerti tentang tanggung jawabnya. Yang enak gitu ya. Ya, tapi walaupun seenak-enaknya tetap namanya rumah tangga itu di dalamnya adalah ujian. Nah, alhamdulillah kepada yang hari ini sudah membina rumah tangga, jika ikhlas maka ridho pada ketetapan Allah, menjalankan perintahnya untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia supaya manusia tidak punah di muka bumi ini. Ya Allah tuh ya bisa tanpa kita reproduksi ya, ngisi bumi dengan manusia tanpa kita melahirkan ya bisa, tapi itu menjadi ketetapan Allah. Kalau kita ridho itu pahala ya. Tapi kalau kita nggak ikhlas, tak ubahnya apa yang kita lakukan ya hanya mendapatkan apa yang kita terima di dunia ini saja. Tapi kalau kita ridho pada takdir Allah, oh Allah itu punya ketetapan. Kalau kita hidup diperintahkan untuk menikah dengan tujuan salah satunya adalah melanjutkan
keberlangsungan hidup manusia karena manusia tidak abadi. Dalam batas waktu tertentu dia akan wafat, meninggal. Kalau tidak ada kelahiran, manusia habis. Allah nggak ingin, tapi Allah ingin menetapkan proses reproduksinya melalui wanita-wanita melahirkan keturunan melalui sebuah ikatan suci pernikahan. Makanya dikatakan menikah separuh dari agama, dan menikah adalah ibadah terlama. Nah, kalau ibadah terlama ya otomatis ujiannya terlama juga sama. Maka orang yang menikah dengan niat yang benar dan paham ilmunya dan tahu tujuannya, maka dia akan berusaha mempertahankan, bersabar, tabah melewati semua ujian yang Allah berikan. Nah, kalau enteng mana mungkin hadiahnya surga, iya enggak? Nah, Allah ya setimpal. Nah, hadiahnya surga, maka cara melewatinya berat. Ya, jangan berharap satu ujian selesai kelar, ujian selesai bakal datang lagi. Nah, itu sudah menjadi apa? Sunnatullah. Nah, kembali kepada tanggung jawab sosial. Agama ini bukan agama yang mendidik kita soleh secara pribadi saja. Waktu tarhib Ramadan saya sudah pernah menyampaikan bahwa agama Islam itu tidak hanya mengajarkan soleh pribadi, nggak hanya mengajarkan yang penting sholatku bagus, tahajudku bagus, puasaku bagus, umroh dan hajiku bagus. Tidak hanya mengajarkan semua yang ku boten. Tapi Islam adalah agama sosial yang mengajarkan kita untuk berbuat baik dan peduli kepada sesama. Makanya ada perintah untuk menikah, itu salah satunya adalah mendidik kita soleh secara sosial. Kalau orang itu cuma mau penake dhewe, mbok sudah nggak usah kawin. Seperti orang-orang yang tidak tauhid hari ini, seperti orang-orang yang tidak beragama. Ya, orang ini berpikirnya duniawi, berpikirnya nikah itu ribet. Kalau punya pasangan dadak mikir pasangannya, kalau sendiri kan enak, mikir diri sendiri, punya pendapatan dibelanjakan untuk sendiri, mau bangun jam berapa ya terserah saya, mau semalam suntuk nggak tidur tahajud yo bisa, siangnya penuh tidur yo nggak ada yang menuntut. Kalau kita berpikir duniawi, ya enak hidup sendiri. Sekarang gini loh, anak muda sekarang, wah lah tapi gimana, kita ini kan punya hasrat seksual, ayo wis lah nikah wae rapopo, tapi nggak mau punya anak. Itu yang sekarang itu viral dengan sebutan child free. Nah, child itu anak, free itu bebas, menikah tapi bebas anak, nggak mau punya anak, marak ke ribet. Nah, ini adalah suatu pemikiran pendek seseorang secara duniawi semata. Dia tidak berpikir panjang tentang keuntungan dan kemanfaatannya di alam akhirat. Maka yang sulit itu adalah berpikir jangka panjang. Kalau cuma berpikir jangka pendek, itu berpikir untuk mencari kemanfaatan di dunia saja, titik. Gitu. Tapi bagaimana nanti keadaan kita di akhirat? Jadi berpikir jangka panjang adalah berpikir tentang apa yang kita lakukan di dunia ini
menyangkut dampaknya di akhirat, itu namanya berpikir jangka panjang. Ya, coba saja kalau secara logika kita berpikir, ya, dalam rumah tangga yang isinya bapak, ibu, anak. Nanti kalau kita bicara kerabat kan sampai orang tua, mertua, ya, kerabat semua yang punya hubungan darah. Kalau kita bicara keluarga kecil atau inti saja yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Sekarang orang itu kalau mau hitung-hitungan, kalau pikirannya duniawi, nggak mau rugi, berapa orang menikah merasa rugi? Betul nggak? Secara materi saja, kalau kita punya pendapatan sebulan gaji 10 juta, itu nek tak pakai sendiri, ya, tidak berbagi, ya, mungkin dalam jangka waktu nggak usah lama, 10 tahun saja, ya, sudah kaya raya. Tapi oleh karena 10 juta dibagi untuk hidup serumah, makan, minum, pendidikan anak, dan kebutuhan sekunder tersier lainnya, ya, yang hasilnya sebulan impas misalnya. Kalau mau berpikiran pendek kan begitu, tapi kalau berpikiran jangka panjang lain. Orang berpikiran jangka panjang, misalnya kalau aku nggak berumah tangga, nggak punya anak, belum tentu loh gajiku 10 juta, betul? Boleh jadi cari kerjaan sana sini nggak dapat kalau sendiri. Boleh jadi begitu. Adanya 10 juta datang diberikan Allah karena ada jatah orang lain, jatah pasangan, jatah anak, lalu dititipkan ke kita. Ada mungkin seperti itu gitu. Allah beri 10 karena ada hak orang lain. Lagi jangka panjang tuh misalnya kita berpikir, oh, 100.000 rupiah yang keluar dari dompet saya, kalau untuk keluarga itu bisa diganti Allah berlipat-lipat ganda, yang nanti pahalanya akan diberikan di akhirat, yang boleh jadi memberatkan timbangan kebaikan kita. Itu kalau orang mau berpikir jangka panjang. Jangan mengatakan seprono seprene nyambut gawe kok randuwe saldo. Nah, loh, yang kita makan lalu habis kan jadi pahala, yang kita pakai lalu usang jadi pahala kalau niatnya benar. Nah, oleh karena itu mari kita melihat sebetulnya kita itu bertanggung jawab atas siapa saja dan menyangkut persoalan apa saja, sehingga jangan sampai berpikir aku bertanggung jawab hanya atas diriku. Nah, tanggung jawab itu apa toh? Kan memikul suatu beban yang kelak oleh Allah diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu dalam agama kita, orang kalau sudah menikah, ya, masing-masing memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri sesuai dengan kedudukannya, statusnya, levelnya dalam keluarga. Nah, setelah kita itu mendidik kesolehan pribadi, diri kita sudah jadi orang soleh, maka ada tanggung jawab lain. Enggak terus bebas gitu, enggak. Nah, tanggung jawab sosial keluarga. Nanti ada lagi tanggung jawab sosial bernegara, ada. Tanggung jawab kita di hadapan Allah itu banyak. Nah, tanggung jawab sosial keluarga yang pertama, yuk kita bahas. Mulai yang pertama, tanggung jawab keagamaan. Jangan salah, kalau kita berumah tangga,
Sampai ada anggota keluarga yang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak menjalankan kewajiban, kita bertanggung jawab loh. Ini namanya tanggung jawab keagamaan. Kalau kita punya anak perempuan sampai tidak menutup aurat, ya, itu tanggung jawab loh nanti di hadapan Allah. Kalau akidah anak-anak kita nggak lurus dan kita tidak mendidiknya, kita bertanggung jawab loh kepada Allah. Dan tanggung jawab ini ibu dan bapak bersinergi, sama-sama punya tanggung jawab kepada Allah terhadap kondisi keagamaan anak. Kalau istri itu tanggung jawab suami. Kalau sampai seorang istri tidak sholat, suaminya besok di hadapan Allah bertanggung jawab. Kan ditanya Allah, kenapa istrimu sampai enggak sholat? Kenapa istrimu itu haidnya sudah suci, enggak segera mandi besar, enggak segera sholat, kok enggak kamu tegur? Ini namanya tanggung jawab keagamaan. Pokoknya suami bertanggung jawab pada istri, ibu dan bapak bertanggung jawab terhadap anak, terlebih kalau anaknya belum balik. Nah, tidak saya jelaskan satu persatu. Tanggung jawab keagamaan itu meliputi apa saja, Bunda sudah tahu ya. Kalau sampai punya anak sudah balik, sholatnya masih bolong-bolong, kita sebagai orang tua masa bodoh. Nanti di akhirat kita bertanggung jawab kepada Allah. Kalau masih anak-anak kan terbantu di sekolahan, kita lepas habis subuh, duhur berjamaah di sekolahan, asar berjamaah di sekolahan, pulang sore, nah maghrib, isya, subuh itu tanggung jawab kita. Sholat, baru sholat, puasa. Kenapa anak sekarang kecil-kecil dilatih puasa? Demi, ya Pak, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah besok. Jangan sampai anak-anak kita balik nggak puasa, kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk Bunda, termasuk ya. Ini yang di An-Nur 32 ini yang mau kita bahas. Tanggung jawab keagamaan itu juga menyangkut pernikahan loh. Baik itu anak kita ataupun bujang-bujang yang bukan anak kita. Taruhlah kalau keluarga itu kerabat. Anak tuh yang utama. Kita lihat ayatnya dulu ya. Yuk. An-Nur itu surat ke-24 ayatnya 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum. Ya. Wa angkihu itu artinya nikahkanlah. Nah, kalau ngaji tafsir kan pasti bahas ayat ya. Nah, wa angkihu nikahkanlah. Satu terutama kepada perintah ayat ini nomor satu kepada para wali. Wong nikahkanlah kok. Ya. Yang kedua, berlaku untuk orang beriman ya, siapapun terhadap mukmin lain yang belum menikah, maksudnya menjadi perantara ya. Nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang masih bujang. Itu tanggung jawab keagamaan loh. Pertama, kalau orang tua lihat dulu anaknya. Oh, anakku ini sudah usia menikah apa belum? Itu tanggung jawab orang tua loh. Ya, ikhtiar jodoh di tangan Allah. Tapi ikhtiar itu nomor satu orang tuanya. Orang tua mendidik anak untuk bisa terbuka.
Tidak hanya orang tua, nanti ini meluas sampai kepada sesama mukmin. Misalnya nanti dalam satu ruangan ini, misal sudah kita lihat anak kita sendiri, oh sudah menikah semua. Kita lihat kerabat kita, oh lah sepupuku itu udah 30 tahun belum menikah, ya. Oh lah itu ponaanku. Nah, dilihat dulu di lingkup apa? Kerabat. Kalau sudah misalnya kalau kita orang bekerja, lingkungan kerja kita, oh si A, bukan kepo ya, ini perintah agama ya. Tapi kalau orang yang nggak paham agama kan marah ya. Ngapain kamu urusi hidupku? Mau nikah kan? Enggak kan? Terserah aku toh. Lho iki ayate. Ini kan ayatnya. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah orang yang masih bujang. Yojo nesu toh. Ini kan cuma menjalankan perintah agama. Besok kalau di depan Allah aku diminta pertanggungjawaban, pi sedulurmu sampai meninggal nggak nikah, kamu kok cuek, apa yang kamu lakukan? Loh pripun itu? Nah, wassolihina min ibadikum, dan juga solihin di sini lebih ditafsirkan kepada orang-orang yang sudah layak menikah atau punya kemampuan untuk menikah, baik dalam hal usia, kesehatan, materi, ilmu. Nah, ya, wasolihin di sini penafsirannya lebih kepada orang-orang yang sudah layak menikah, mampu menikah, punya istitoah di dalam menikah. Nikahkan min ibadikum, dari hamba sahayamu yang laki, wa imaikum, maupun perempuan. Loh, budak aja loh juga disuruh menikahkan, apalagi orang merdeka. Jadi bunda ya, menikahkan orang yang belum punya pasangan, atau yonek kita ini bukan walinya kan tidak menikahkan, tapi kita menjadi perantara gitu loh, menikahnya orang lain. Memang iki abot gitu, resikonya besar. Kadang-kadang orang ya udah capek ya jadi mak comblang ya, kalau istilahnya orang Jawa kan ada mak comblang ya, udah jadi mak comblang ngeterke rono rene ya toh. Apakah mungkin ada alah tiba ora sido ya toh. Nah, misalnya ada lagi yang jadi menikah, tapi kalau ada masalah di belakangnya mak comblangnya yang disalahkan. Lah ini karena apa? Tidak saling memahami. Kalau semua memahami, oh fungsi mak comblang itu apa toh? Nah, terus kemudian bahwa orang menikah itu siapa yang menjamin ya sakinah sampai akhir hayat kalau tidak ada perjuangan untuk mensakinahkan, betul nggak? Nah, makanya sekarang tuh kalau banyak orang maju mundur ya mugrak magrek, iya ya arep jodoh kayak angel katanya ya, tapi memang itu hadiahnya gede loh di surga itu, orang yang menjadi perantara ya perjodohan atau ketemu pasangan. Kalau ada orang bilang kepo banget toh kamu sama aku ya, resek ya, urusi aja loh dirimu tuh. Iki loh, aku mengamalkan surat An-Nur ayat 32 ya toh. Nah kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, aku besok sudah punya jawaban kalau ditanya Allah. Mpun kula padoske ya Allah mboten purun ya. Nah, gitu kan. Wa ankihul ayama minkum. Gitu loh. Nah, lanjutan ayatnya, yuk. Iyakunu fuqara, lah. Jika mereka miskin dalam arti belum punya kemampuan, kan banyak orang tuh dibisiki setan nggak mau nikah merasa belum mampu karena pakai matematikanya sendiri. Walah gimana ini, gajiku 5 juta, penghasilanku 5 juta, pengeluaranku tok til ini 4,5 juta.
Lah kalau kemudian aku menikah, lah istriku, lah anakku, ora sanggup. Nah, itu kan namanya pakai matematikanya sendiri. Dia lupa bahwa tiap manusia ada jatah rezekinya. Iya toh? Nah, itu. Kalau ada niat baik menjalankan perintah Allah, menyempurnakan agamanya, iyakunu fuqara, kalau yang bersangkutan miskin atau belum mampu, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan memberi kemampuan. Jangan diterjemahkan membuat kaya. Yughnihimullah itu Allah memberi kemampuan atau mencukupkan. Nah, kalau diterjemahkan kaya raya nanti semua menuntut, mana ini kata ayat nek wis rabi sugih, aku loh ra sugih-sugih. Nah, jadi ini jangan ditafsirkan kaya, tapi cukup. Nah, dan cukup itu ada yang namanya standar keumuman. Oh, cukupnya hidup di Solo itu berapa? Ya kan? Cukupnya hidup di Jakarta itu berapa? Cukupnya orang hidup di Papua itu berapa? Beda-beda. Yang kedua, kecukupan itu ditentukan oleh hati. Gitu? Nah, bisa disetel gitu maksudnya. Jadi maksudnya jangan sampai kamu takut menikah karena Allah kamu terlantar sekeluarga. Maksudnya begitu. Kalau sudah namanya terlantar itu nggak bisa makan, nggak punya tempat tinggal, betul nggak itu? Nah, ya kan sudah punya rumah, mau ngontrak kek, numpang mertua kek, punya sendiri kek, yang penting ada tempat toh. Kan begitu. Jadi jangan menafsirkan yughnihimullah itu kaya, tapi Allah mencukupkan atau memampukan. Wallahu wasi'un alim. Wasi' itu maha luas, termasuk luas rizkinya, ya. Ya Allah tuh luas semua, luas ilmunya, luas ampunannya, luas kesabarannya. Dalam ayat ini hubungannya dengan rizki. Allah itu luas rizkinya, alim, maha mengetahui. Sebelum kita lahir aja Allah itu udah tahu siapa kita kok, apalagi ya ketika sudah menikah atau akan menikah. Ya, jadi kita nggak boleh mendahului kehendak Allah melalui ucapan-ucapan kita yang mengatakan tidak mungkin atau mustahil atau mungkin dipakani apa. Nah, karena yang memberi rizki itu Allah, ya. Termasuk bagian dari tanggung jawab apa tadi? Keagamaan. Kalau kita bicara kewajiban agama itu banyak, ya. Tapi di samping sholat, puasa, zakat, sodakoh, ya, tadarus, apa aja amal-amal soleh. Kalau yang namanya sosial itu kan kaitannya sama orang lain toh. Lah, coba dilihat judulnya, tanggung jawab sosial. Kalau udah bicara sosial itu bicara orang lain, bukan bicara kita. Terus kalau di belakangnya dikasih keluarga, oh orang lain itu keluarga, berarti ayo ditengok kanan kiri, ya, anak kita, ponaan kita, sepupu kita, kerabat kita, ada nggak yang belum menikah? Karena ini termasuk bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dan ini dikuatkan oleh sabda Nabi, man tazawwaja faqad istakmalal iman. Barang siapa menikah maka itu menyempurnakan apa? Iman. Nah, maka yang belum menikah segeralah untuk berikhtiar. Yang namanya ikhtiar itu ranah kita, ya. Tapi kalau yang namanya hasil atau takdir itu sudah urusan Allah. Tapi tidak boleh namanya tabatul, ya.
Nah, tabatul itu apa? Meniatkan diri untuk membujang seumur hidup, walaupun untuk mendekatkan diri kepada Allah loh, itu hukumnya haram. Ada orang berpikir begini, alah nanti kalau aku menikah wis rako bersolat duha gitu, nah, kan saya harus kerja mati-matian untuk menghidupi keluarga, berangkat petang pulang petang. Timbang nanti wis ra kok bersolat suruh, ora kok bersolat duka, ora kok berngatam ke Quran seminggu, ora iso tahajud, kacau kabeh, wis ora nikah wae. Lho itu haram. Itu namanya kalau bahasa Al-Qur'an perilaku rohbaniyah, perilaku kerahiban yang tidak menikah dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Enggak boleh. Namanya tabatul membujang yang diniatkan, hukumnya tetap haram. Begitu ya Bunda ya. Yuk biar waktunya cukup saya lanjut. Nah, kemudian tanggung jawab nomor 2 tadi keagamaan ya, keagamaan. Semoga yang rawuh di sini adalah keluarga-keluarga yang sudah menjalankan proses pendidikan dan pengajaran agama di rumahnya masing-masing. Apakah itu dilakukan secara mandiri oleh seorang ayah, ataukah ayahnya meminta jasa sekolah, pondok pesantren, ustadz atau apapun, yang penting seisi rumah terdidik dalam persoalan agama. Karena ini termasuk yang dimintai pertanggungjawaban. Ngantek istri bingung haidnya, istihadohnya, suaminya kok cuek, dosa. Istri ini lho ngantek bingung, aku jane sholat apa ora, poso apa ora, ya toh, boleh ngaji apa ora. Lah kok suaminya cuek, istrine iki bingung lho iki. Nah, itu suaminya dosa loh. Semua yang terkait dengan agama, ilmu agama, nomor 1 penanggung jawabnya ayah atau suami. Nah, maka tadi saya sampaikan, semoga ya yang rawuh di sini sudah menjalankan proses pendidikan itu di keluarganya masing-masing. Setidaknya kalau seorang suami itu mengizinkan istrinya tolabul ilmi ya. Oh, saya nggak punya waktu untuk ngajari sendiri, silahkan kalau mau hadir ke majelis-majelis ilmu. Itu meringankan tugas suami ya toh, difasilitasi suami, diizinkan suami. Anak-anak ya begitu. Oh, pendidikan agama anakku, aku mintakan pertolongannya ke sekolahan, ke ustadz, ke pondok pesantren ya. Nanti kalau ditanya Allah di akhirat ya, bertanggung jawab atas pendidikan agama keluargaku, bisa jawab. Ya, kita masuk ke nomor 2, tanggung jawab sosial budaya. Oh, ada toh Bu? Ada. Ya, ayatnya yo ada ya. Ini gini, manusia itu sejak Nabi Adam sebagai manusia pertama kan ya makhluk yang berbudaya. Budaya itu kan tradisi toh, apa itu, kebiasaan adat ya, kebiasaan. Nah, kalau Islam itu kan mendukung tradisi yang selaras dengan syariat. Yang tidak didukung kan yang bertentangan. Kalau yang selaras kan didukung. Karena manusia itu makhluk sosial, jangan sampai kita tuh punya anak tuh mengisolir, nggak peduli orang lain. Ya. Nah, maka di surat Ali Imran ayat 104 kita masuk ke ayat yang kedua ya. Ya, ini maksudnya budaya positif ya ibu-ibu ya, budaya positif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika
humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Sekarang, kalau tidak bergaul, gimana mau amar ma'ruf nahi mungkar? Itu yang saya maksud dengan soleh secara sosial tadi loh Bunda. Jadi jangan soleh sendiri. Nanti kalau sampai di hadapan Allah ditanya, loh itu temen-temenmu berbuat mungkar kok kamu diem aja, kita diminta pertanggungjawabannya. Nah, di sini masuk kepada poin tanggung jawab sosial budaya. Ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah perkara baik yang dinilai positif oleh agama, juga dinilai positif oleh masyarakat setempat. Itu namanya perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Kita punya tanggung jawab sosial untuk mengajak kepada kebaikan. Kali ini pembahasan kita ruang lingkupnya keluarga toh? Ya berarti dari keluarga. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Seringkali kalau ya sebetulnya sama-sama berat, tapi nahi mungkar itu jauh lebih berat daripada amar ma'ruf karena risikonya lebih besar. Kalau ada yang berbuat mungkar, kita ingatkan, kan rawan kita dijotak ya. Itu orang yang kadang wis ben lah timbang kisruh ya toh, mumet ya, wis ben sak karepe. Enggak boleh. Kalau ada misal, maaf ya, ini sekarang pergaulan muda-mudi kan ya sudah seperti dianggap lumrah ya, dengan lawan jenis. Kadang-kadang gini loh, itu sepupuku tuh kuliah kok temen perempuannya itu sering banget tuh diajak ngetem ya, ngetem di rumah gitu loh. Supaya apa? Memberi kesan, oh neng omah aman. Loh, tapi nek mlebu kamar dikunci piye? Ya enggak? Loh, ada yang sharing ke saya loh ibu-ibu. Jadi ini seorang kakak punya adik, itu masa pendidikan kuliah gitu loh. Sering membawa teman wanitanya itu kalau pulang kuliah itu diajak apa? Ke rumah. Rehat-rehat, geleyeh-geleyeh, makan-makan gitu loh. Tapi itu ya di rumah. Lah tapi suwe-suwe kok lawangnya ditutup. Nah, itu dia sungkan gitu loh. Mau negur itu sungkan. Karena di sini apa? Secara status kan antar saudara, kakak adik. Ya, takutnya nanti jadi cekcok. Jadi apa? Enggak rukun. Nah, itu terjadi. Nah, di sini ada tanggung jawab sosial budaya. Nah, apalagi orang Jawa. Kalau orang Jawa itu melihat ya jelas lah, lelaki perempuan sak kamar ki jelas ora makruf, itu mungkar, betul enggak itu? Nah, yang secara agama dinilai mungkar, secara tradisi juga dinilai apa? Mungkar. Kita sebagai bagian dari anggota keluarga punya tanggung jawab untuk mencegah abot. Tapi gini loh, kalau waktu ngerasa abot itu kita inget di akhirat. Lah timbang sok neng akhirat piye yo. Kalau saya ditanya kok saya cuek. Nah, ternyata tanggung jawab kita berat loh. Termasuk ya umpama kalau kita suatu saat mergoi gitu. Oh, itu ponakanku. Ya, misalnya itu ponakanku, oh aku melihat goncengan sama si B. Nah, itu ketika kita meluruskan di agama kita bukan kepo, tapi itu apa? Nahi mungkar. Kadang-kadang meluruskan anaknya yang ngamuk ibunya, betul? Nah, abot toh ternyata kita itu punya suatu tanggung jawab yang nggak boleh kita biarkan. Nah,
Orang tua kan punya prinsip masing-masing. Kadang ada, maaf ya, orang tua itu yang justru bangga kalau anaknya itu pacaran, merasa apa? Anaknya laku, ya enggak? Yang kuno itu ya toh. Orang modern enggak kayak gitu, ya apalagi orang Islam. Nah, justru yang paling terhormat itu yang paling suci, Bu. Ada orang tua kuno itu tuh yang merasa malu gitu kalau anaknya udah umur 25 belum punya pacar ya, belum menikah. Loh, lebih terhormat bahkan ya kalau dia tidak pernah bersinggungan dengan laki, itu lebih terhormat. Nah, maka mari kita ganti mindsetnya gitu loh. Jadi mari kita bangga kalau punya anak-anak kita itu yang terlindung dan terjaga dari lawan jenis. Itu justru yang modern tuh ya seperti itu, islami gitu loh. Nah, para orang tua sendiri harus mengerti gitu. Karena gini, kadang anaknya itu begitu justru karena orang tuanya. Duh, kok masak kemen wong tua kok dadi isin yo punya anak nggak laku gini ya toh. Terus dia menempuh 1001 cara. Jangan. Tanggung jawab sosial budaya ini berat. Dari ayat yang kita baca tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Nah, termasuk sih kalau kita bicara keluarga itu termasuk pembantu walaupun tidak ada hubungan darah, tapi kan tinggal serumah. Karena keluarga bisa diartikan orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Termasuk kalau pembantu kita pacaran, ya itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu bagaimana mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah itu dengan kita bertanggung jawab atas kemungkaran yang terjadi dalam keluarga kita itu harus ada yang mencegah. Nah, kalau istri mencium tanda-tanda suaminya rodok menggok-menggok, nah itu termasuk kemungkaran toh. Nah, itu termasuk. Nah, loh, iki cete karo sapa pah iki pah. Nah, itu harus. Itu namanya menjadi tanggung jawab yang kedua ini. Sama juga nanti suami dengan istri, kok penampilanmu saiki beda teman. Nah, itu harus. Jadi suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak. Ya termasuk anak-anak kita berpakaian seperti apa, terutama yang wanita. Kalau lelaki kan, pokoknya antara pusar sampai lutut ketutup, lelaki lebih luas ya, lebih tidak begitu ketat. Tapi kalau yang perempuan ini loh, nah itu termasuk loh ya tanggung jawab sosial budaya ya mengenai kepedulian kita kepada keluarga menyangkut suatu kemungkaran. 3, tanggung jawab dalam memelihara cinta kasih. Nah, ini nek suami istri 10-15 tahun memudar, tanggung jawab ini nggak boleh membiarkan rasa cintanya itu menguap. Mbiyen aku cinta mati, saiki kok suwe-suwe bosen ya toh. Itu rasa cintane wis luntur. Makanya di nomor 3 ini ada namanya apa? Tanggung jawab memelihara cinta kasih. Ayo di-share ke suaminya. Loh, merawat cinta kasih itu tanggung jawab. Kalau dulu belum menikah, coba diingat-ingat lagi. Dulu sebelum menikah, dengan awal menikah, dengan 5 tahun menikah gitu ya. Nah, itu kira-kira apa ya? Baik secara verbal atau non verbal yang dilakukan antara suami istri itu kira-kira
berubah atau tidak berubah dalam komunikasinya. Lah ini tak hubungkan dengan materi yang dulu itu loh. Panggilan iki wis beda apa jek padha? Nah, dulu yang sayang, beb, beb, nah itu misalnya. Nah, bareng anak-anak udah gede, mbok emo neng di. Loh, tanggung jawab loh. Ini nggak sepele loh ini. Gitu. Lah zaman dulu kan ditanya udah makan belum, zaman sekarang sembuh kono mangan ramangan ya karepmu. Wis gede golek dhewe. Lho bukan masalah itu, bukan. Iya enggak? Iki nomor 3 lho iki. Tanggung jawab memelihara cinta kasih. Itu nanti hubungannya sama mawaddah warahmah. Nah, gitu. Ya. Katanya karya-karya besar di dunia ini lahir dari cinta kasih. Contohnya Taj Mahal, ya enggak? Apa tuh yang dibikinkan untuk Roro Jonggrang apa? Candi. Wah, itu lahir karena cinta kasih bukan? Oh, saking cintanya melahirkan karya yang luar biasa. Nah, saking cinta kita melahirkan apa? Anak. Anak kira nganggo cinta ya dadi ya. Orang gila sing diperkosa ya dadi anake Bu. Nah, sekarang lantaran cinta kasih melahirkan karya besar apa? Ayo, coba tuh. Nah, saking cintaku padamu, loh. Wis, wah aku rela, ya toh? Bekerja jauh, mengukir prestasi. Oh, itu karena cinta. Beneran karena cinta. Wegah, ya toh? Betul enggak begitu? Nah, oh jangan salah, TKW itu mungkin juga karena cinta kasih loh. Apa? Mau pisah jauh, iya enggak? Loh iya. Lah kita ini saking cintanya melahirkan apa? Itu kan pertanyaan yang harus kita jawab, gitu. Nah, kalau dulu Taj Mahal itu muncul tercipta karena cinta seorang suami pada istrinya, ya toh? Nah, sastrawan Yunani yang karya seninya membahana itu karena cinta, dorongan cinta, gitu kan. Nah, sekarang kalau antara suami istri pun ada namanya tanggung jawab merawat cinta kasih. Nah, apalagi kalau sudah kelipatan 10 tahun. Ya kan, pastinya kalau 10 tahun pertama ya cintanya masih baru, tapi kan sudah terganggu kerepotan anak, ya enggak? Nah, kalau sudah terganggu kerepotan anak, nggak dibangun lagi, nggak di-refresh lagi gitu cinta kasihnya, lah nek ditambah 10 tahun lagi njur kaya ngopo? 10 tahun lagi 20 tahun usia pernikahan. Jenengan kebanyakan sudah berapa lama? 20? Ada yang sudah 20? Luar biasa. Oh, yang muda-muda ini belum lah ya. Belum. Kalau menikahnya umur 25, 20 itu 45 loh. Berarti yang sekarang ini umurnya 50-an tahun, mungkin sudah 20 tahun. Rasa cintanya beda enggak? Enggak, Masya Allah ya. Suami ke ibu masih sama atau udah beda? Ya, nah, nanti ini disampaikan ya. Nah, makanya ketika kayak tanaman ya, kayak tanaman, ketika dia itu tidak dirawat, ya lama-lama kering. Kalau kering tuh nggak menarik toh. Lah, pohon mawar itu kalau ada bunganya menarik, nggak ada bunganya tapi daunnya masih seger, ya lumayan lah, tinggal hijau-hijau gitu. Tapi nek godongnya wis garing, gimana Bu? Nggak menarik. Kalau sudah nggak menarik, jenengan buang kan beli bibit baru toh. Tapi ya kena diguak. Nah, maka itu kan harus dirawat gitu loh. Nah, jangan merasa tabu. Oh, itu hubungan antara suami istri tidak boleh merasa tabu. Apalagi sekarang ada HP. Waktu kan tidak mengganggu.
Maksudnya kalau kerja lebih dari 10 jam, mungkin kalau suaminya yang kerja itu pulang malam, enggak ada masalah, wong ada HP kok. Iya kan? Nah, sebagai bentuk perhatian, oh zaman sekarang tuh nggak ada yang sulit, ya. Ada GoFood, ada GoSend, loh. Suaminya di tempat kerja, kitanya juga kerja, loh. Orderkan bayi online toh, kirimkan ke suami saya, tekan toh. Yang penting kan ini dari istrimu, betul enggak? Nah, iya kan bisa seperti itu, nggak ada alasan. Dia di sono, aku di sini. Sekarang kita bisa manfaatkan teknologi komunikasi itu untuk membangun ini, ya, rasa cinta. Nah, Nabi bersabda, man la yarham la yurham. Iki pendek tapi bermakna. Artinya apa? Siapa yang tidak menyayangi atau tidak merahmati, maka tidak disayangi. Jadi gini maksudnya, jangan menuntut orang itu menyayangi kita, tapi sayangi dia, pasti nanti dia sayang kita. Ini rumus, ini rumus. Misalnya ada yang mengatakan, piye yo, udah 20 tahun kok belum iso cinta. Nah, ini ternyata menumbuhkannya harus dari diri kita sendiri. Bu, lah tak cari, tak golek-golek sing menarik apa ki ora ketemu-ketemu ya. Loh, misalnya. Loh, kita ini punya Allah toh. Dia itu punya Asmaul Husna, itu Al-Wadud, artinya apa? Yang maha mencintai dan maha memberi rasa cinta. Ditulis kayak enggak Asmaul Husnanya? Udah tahu? Oh ya udah. Al-Wadud, ya, alif lam waw dal waw dal. Al-Wadud, panggil Allah dengan nama itu. Ya Allah, ya Wadud. Refreshlah rasa cintaku pada suamiku, loh, gitu loh. Jadi ada tempat kita bergantung, memohon kepada Allah agar cinta kasih terhadap pasangan dirawat oleh Allah, disuburkan. Tentu adalah cinta yang tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Itu tetap cintane neng ngisor, ya suami ora usah baper, ya toh. Itu kan memang cinta tuh nomor 1 Allah, nomor 2 Rasul. Nah, baru nomor 3 ini manusia, ada orang tua, ada suami, ada anak. Sama kalau kita ke anak, sama tadi kepada suami istri, sekarang ke anak, ya Bu, maaf, banyak sekali orang tua itu mengeluh. Nih kalau anak-anak masih kecil tuh masih semua ya mesti sayang, gemes gitu ya, masih kecil kok Bu. Tapi nanti katanya, saya belum ngalami, kalau anaknya sudah menikah gitu loh, sudah ada menantu, sudah ada cucu, nah itu kan rasa cinta ayah dan ibu terhadap anak itu tetap harus dirawat. Walaupun anak kita sudah menikah, itu yang banyak terjadi kemudian hampa. Jadi orang tua dengan anak hampa, anak dengan orang tua ya kaya ora duwe rasa katresnan gitu loh Bu. Lah ini juga termasuk yang harus dirawat. Imam Ali pernah bersabda, ya, qublatul waladi rahmah. Ayo coba ini. Ini kalau hadis itu kalau sandarannya sahabat, ya, ini namanya athar, ciuman kepada anak itu rahmah, rahmat Allah, ya. Apa ada yang nggak pernah nyium anaknya, ya?
Qublatul mar'ah syahwat. Ciuman pada istri itu syahwat. Qublatul walidain ibadah. Ciuman untuk orang tua ibadah yang berpahala. Wa qublatul ikhwan dinun. Dan ciuman kepada saudara ya dengan sesama jenis itu tuntunan agama. Nah itu. Nah, tapi sejak pandemi kita jarang ciuman ya Bu. Ya karena ada jaga jarak ya. Nah sebetulnya kalau ada dulu zaman jahiliyah itu ada bapak tuh terlalu gengsi ya, jadi jaga jarak dengan anak. Padahal Rasul adalah sosok manusia sempurna, itu saja beliau suka mencium anaknya, mencium cucunya, mencium istrinya. Laki-laki itu kalau pengen disayang, sayangi. Ekspresi rasa sayang itu selain sentuhan, salaman, itu juga ciuman. Kalau ciuman suami istri, ya itu kan memupuk cinta kasih. Ciuman orang tua pada anak, itu anak akan merasa disayang. Loh kalau nggak percaya itu buka YouTube-nya Eli Risman atau Aisyah Dahlan. Yang namanya pelukan terapi katanya gitu loh. Maksudnya tuh cocok dengan ilmu-ilmu yang ditemukan ya, teori-teori yang ditemukan oleh ahli-ahli psikolog zaman ini. Nah, ini mesti dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, nanti kalau ada suami, halah Bu wis tuwa isin ora isin karo anake atau loh, itu kan ajaran kuno ya. Itu orang zaman kuno dulu kan orang tua malu ciuman depan anaknya, justru itu menjadi contoh besok kalau jadi orang tua itu yang mesra gitu. Nah ini namanya tanggung jawab apa tadi? Merawat cinta kasih ya. Sudah mau tanya jawab belum? Oh ya, saya terus dulu ya, nanti diingatkan. Nomor 4 ya, maaf. Nomor 4, tanggung jawab melindungi. Tanggung jawab melindungi. Ya, Al-Baqarah 187 ini panjang dan ya di sini ada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau ini untuk suami istri, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian untuk apa? Melindungi toh? Melindungi dari panas, melindungi dari dingin, melindungi dari kotoran, debu, melindungi dari macam-macam yang membahayakan. Nah, fungsi suami dan istri itu juga saling melindungi, punya tanggung jawab. Ya, kalau banyak suami yang sudah membiarkan, menelantarkan istrinya, lah besok dia diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah karena punya kewajiban untuk melindungi. Nah, melindungi apa saja? Lah ini. Melindungi apa saja? Nah, 1, melindungi dari neraka. Loh, ringan apa berat? Berat. Nah, suami harus bisa melindungi istrinya dari neraka. Orang tua juga melindungi anaknya dari neraka. Kalau bicara keluarga itu semua yang punya hubungan darah dengan kita, berarti kita harus ingat suatu ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, apakah suami terhadap istri dan sebaliknya, orang tua kepada anak, anak pada orang tua, kita pada ponakan, sepupu, semuanya.
yang masih menjadi keluarga kita. Lindungi dari neraka. Memang yang kayak gini resikonya berat juga. Kita tuh orang tuh paling penak diam apa paling penak cerewet ngilik-ngilik ke? Enak mana? Enak diam toh? Nah, nek ibu ki diam terus piye? Seorang ibu diam. Wis mbuh kono doan karepmu. Ya gimana? Makanya yang terkesan paling cerewet di rumah tuh ibu. Tapi bayangkan kalau ibu nggak cerewet, apa yang terjadi? Sholat anak-anak sulit tegak, ya kan? Apalagi kalau dia sudah tambah usia remaja, dewasa. Nah, sakjane cerewet kuwi kesel, ya toh? Maunya kita jalanlah masing-masing tanpa kecerewetan, ya toh, tapi jalanlah sesuai di jalan yang benar, rel yang benar, nggak usah melibatkan kecerewetan. Lah kok penak men? Justru kan surga kita itu di situ, gitu loh. Nah, anak ki yo risi kalau dicereweti terus. Tapi seorang ibu, demi akhiratmu rapopo. Nah kan gitu. Iki demi akhiratmu. Oh anak kadang-kadang kan ngedumel. Cerewet, bising. Nah, kadang anak bilang, ih mama berisik. Gitu. Nah berisiknya mama kan mesti positif. Mana ada mama berisik negatif? Nah, itu berarti error kalau berisiknya negatif. Ya kalau berisiknya positif, ben gur diomongi anaknya berisik. Demi akhiratmu, ya enggak? Oh iya. Sholat pakai baju yang sopan, menghadap Allah. Nah, kadang gitu. Wudu karo melayu. Nah, kan mesti kita tuh meloroi terus. Ih, apa-apa dikit kok dielekke yo. Jan bising tenan mama iki ya toh. Nah, tapi yang untuk memperkuat kita apa? Ini tadi loh, bahwa ada tanggung jawab di pundak kita yang besok akan ditanya oleh Allah toh. Nah, ini. Jadi di sini ada tanggung jawab melindungi. Wah, melindungi kok dari neraka ya toh. Nah, melindungi kok dari neraka. Kalau melindungi dari pencurian ngono tak goleke satpam ya toh. Kalau melindungi dari penyakit ya tak kasih gizi yang baik ya toh. Kalau melindungi dari kebodohan ngono ya tak sekolahke. Iki melindungi dari neraka loh ini. Ya kan berat melindungi dari neraka. Ya sebetulnya di sini tanggung jawab melindungi itu melindungi apa saja ya. Baik itu persoalan duniawi maupun ukhrawi. Tapi ini berat. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Intinya apa? Kalau ada keluarga kita yang bermaksiat kok kita diam, padahal maksiat itu mengantarkan masuk neraka, besok kita diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Begitu. Masih bisa lanjut? Yuk nomor 6, tanggung jawab reproduksi. Lu katanya yang tadi 5. Oh tadi 4. Oh ya 4, 5. Tanggung jawab reproduksi. Nah maka kalau tadi ada yang anak muda suka child free, nah, kena ini, kena dia di hadapan Allah besok ditanya, kenapa kamu nggak mau punya anak? Padahal ada di sini tanggung jawab apa? Reproduksi. Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah 187. Itu ayatnya panjang, bisa untuk yang ini sama yang tadi. Fal ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campuri mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu. Nah, ya tujuan pertama persenggamaan itu kan memang untuk kepentingan reproduksi. Walaupun Maryam mengandung tanpa sentuhan lelaki, tanpa persenggamaan, tetapi hubungan seksual suami istri itu tujuan utamanya adalah untuk reproduksi.
Sekarang kenapa Anda menikah dan menetapkan untuk child free, nggak mau punya anak? Oh, abot loh tanggung jawabnya. Itu suamimu tak kasih sperma, kamu tak kasih ovum, tak kasih rahim yang bagus. Kenapa aku mau taruh embrio, mau apa? Halang-halangi kamu nggak mau punya anak. Tanggung jawab reproduksi. Nah, ini sudah menjadi gaya hidup manusia modern, terutama di kalangan orang Islam. Yaitu ya kalau pengaruhnya memang dari non muslim gitu, karena mereka tidak punya aturan ya yang ketat seperti kita. Karena itu bahwa untuk meniatkan diri tidak punya anak, maka itu suatu pelanggaran dan besok diminta tanggung jawabnya. Di sini ada namanya tanggung jawab reproduksi. Nah, ayat tadi dipahami oleh sementara sahabat dan tabiin Nabi bahwa basyiruhuna, perintah untuk mencampuri pasangan itu ditujukan untuk melakukan proses reproduksi tadi, berketurunan. Nah, adapun yang mengharap anak tapi tidak diparingi Allah, ya maka itu adalah ujian ya, karena tujuan menikah tidak hanya satu untuk reproduksi saja, tapi tujuan menikah itu banyak. Terus berikutnya tanggung jawab sosialisasi dan pendidikan. Masih ada berapa ini? 1, 2, 3. Tak cepetin aja biar nggak gantung ya. Nah, tanggung jawab sosialisasi dan pendidikan. Jadi kita punya kewajiban untuk mengembangkan potensi anak-anak. Anak-anak tuh punya potensi jasmania yang sehat, akal yang cerdas, ya. Maka orang tua punya tanggung jawab memberikan pendidikan yang baik. Sebetulnya pendidikan tuh nggak harus formal, informal itu ya boleh gitu loh. Nggak ada dalam agama aturan harus formal, itu nggak ada. Yang penting anak mendapat pendidikan. Dan kalau ini tanggung jawab sosial keluarga, berarti ya sak keluarga. Mari kita tengok kayak ponakanku kayak kok ora sekolah ngopo. Ah gitu loh maksudnya tuh. Oh nggak punya biaya, oh ya mari kita bantu. Oh itu sepupuku kenapa itu kok sampai mandek, sudah sekolah belum lulus kok berhenti. Nah, oh skripsinya gagal, ya ayo dibantu. Nah itu loh maksudnya tuh, ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Udah mau habis waktunya, lanjut saja tanggung jawab ekonomi. Surat Toha ada nggak di papan tulis? Ada toh? Nah, tanggung jawab ekonomi. Lah ini di Toha 117 sampai 119. Fakulna ya Adamu inna hadza aduwwul laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa innalaka alla tajua fiha wa la ta'ru. Nah, jadi tidak boleh ada sikap menelantarkan, dan itu tidak hanya orang tua ke anak, tapi lingkup keluarga. Jadi kalau ada keluarga besar kita yang terlantar secara ekonomi, kita ikut bertanggung jawab. Apalagi kalau kita ini kondisinya mampu. Ya, kan kalau yang namanya hajat primer, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, ditambah 2 ini. Sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, itu adalah kebutuhan primer. Ya. Langsung tanggung jawab keluarga dalam pembinaan lingkungan. Loh, akeh banget ya. Pembinaan lingkungan itu termasuk menjaga kebersihan, tidak boleh boros air. Loh, anak-anak muda sekarang kalau mandi setengah jam, 45 menit, sak jam ya toh, buang-buang air, itu termasuk kita bertanggung jawab untuk mengajarkan agar hemat,
peduli lingkungan, pokoknya itu supaya lingkungan terjaga dengan baik, termasuk bagaimana perilaku kita terhadap tetangga. Nah, tetangga ini masuk lingkungan gitu. Ini habis waktunya ya untuk tanya jawab nanti supaya masih ada. Jadi yang ketiga cuma saya sebut poin-poinnya oleh karena waktu yang mepet. Semoga walaupun cuma poinnya semoga sudah bisa dimengerti. Nanti ayat-ayat ini bisa dibaca-baca ulang lagi kalau sudah sampai di rumah sebagai pengingat kita. Selanjutnya silahkan kalau mau ada pertanyaan ya. Waalaikumsalam. Kalau ada ponakan kita ya kerabat gitu bisa ya, kerabat. Ya. Oh iya ya, iya ya. Jadi anak ini ayahnya meninggal. Ya, anak ini ayahnya meninggal. Kalau anak ayahnya meninggal, maka nafkah ditanggung yang di atasnya, berarti kakeknya. Kalau ibunya, kalau ibu dari anak ini masih ada. Oh ya, jadi gini, kalau bapak meninggal, otomatis kan tanggung jawab nafkah itu ke kakeknya. Kakeknya meninggal. Oh meninggal. Kakeknya meninggal. Ibunya bisa menafkahi apa tidak? Ibu anak ini nggak bekerja, kurang. Ya, maka itu ditanggung oleh keluarga suami. Jadi suami meninggal, keluarga suami yang ikut menanggungnya. Ya, monggo itu bisa dimusyawarahkan. Kalau keluarga suami itu suami bersaudara, gitu ya, suami bersaudara. Kalau memang kakeknya sudah meninggal, ya. Oh iya, istrinya tadi menikah. Oh ya, istrinya menikah. Lah, suami dari istrinya ini, ya, yang nanti kan ada di situ. Kalau dia mau merawat dan memelihara anak ini, anaknya laki apa perempuan? Nah, kan nanti hukumnya beda. Anak dalam pemeliharaan bapak sambung dengan anak di luar pemeliharaan bapak sambung kan hukumnya kan ada, ya. Dan suami sambungnya ini, bapak sambungnya ini menafkahi atau tidak? Iya, menafkahi, tapi sekarang dalam kondisi minim. Oh, artinya kekurangan. Oh ya, ya betul, berarti keluarga suami. Masih tanggung jawab keluarga suami. Ya, kan kekurangan toh? Lah ya. Jadi gini loh. Sudah menikah masih minim, masih tanggung jawab keluarga mantan suami. Kalau anak membawa darah bapaknya kan nggak ada mantan anak. Betul nggak Ibu? Iya, sama juga kalau kakeknya masih hidup, itu kan cucu membawa darah kakeknya. Ketika kemudian kakeknya meninggal, nggak ada juga mantan cucu. Siapapun yang membawa darah nggak bisa disebut mantan atau ex. Jadi dia membawa darah dari keluarga pihak suami, ya. Nah, sebetulnya kalau suaminya tadi akan memelihara dan merawat, maka itu menjadi tanggung jawab dia. Tapi kan memang ada dua macam. Ada suami tadi yang memasukkan anak itu dalam pemeliharaannya, ada yang tidak. Maka tergantung si ibu anak ini. Ada kan seorang ibu bisa menikah, saya mau kalau anakku ada dalam pemeliharaanmu.
Nah, nanti itu jatuh nafkah wajibnya kepada bapak sambungnya, gitu loh. Tapi aku nggak mau nafkahi anakmu, ya wis ra apa-apa. Nah, gimana? Iya nggak? Nah, gitu. Nah, tapi kalau keluarga suami itu ada darahnya, jadi maka ikut bertanggung jawab. Baik, yang lain? Waalaikumsalam. Ya. Oh ya. Ya. Agak dideketin mic-nya. Tapi apa? Kekurangan. Ya. Ya. Iya. Ya, gini Bu, saya jawab yang nomor 2 dulu. Karena yang saya ingat ya. Jadi gini, anak sampai kapanpun kalau bapaknya masih hidup, masih dalam tanggung jawab bapaknya semuanya. Materi iya, pendidikan iya, agama iya, sampai nanti menikahkan iya. Semua dari A sampai Z masih menjadi tanggung jawab bapaknya. Walaupun bapaknya tadi menikah lagi ya. Bapaknya kekurangan. Bapaknya masih hidup tapi kekurangan. Oh ya. Ya, kalau kekurangan dari segi ekonomi itu ya makanya disinilah ada namanya tanggung jawab sosial keluarga, sehingga keluarga yang lain punya kewajiban untuk membantu, terutama menyangkut kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Begitu Bu. Nah, kalau sampai sak keluarga besarnya miskin semua misalnya ya, nah maka itu butuh, kalau zaman Nabi dulu ada namanya Baitul Mal, itu yang pemerataan zakat, maka diambilkan dari situ. Begitu Bu. Tapi kalau dalam keluarga besar itu masih ada keluarga yang mampu, maka itu menjadi tanggung jawabnya. Nah, kalau penjenengan di sini statusnya sebagai pemelihara, perawat, membantu membesarkan, apakah kalau materi cukup, tanggung jawab agamanya masih di jenengan? Ya, tanggung jawab agamanya ya di bapaknya. Tinggalnya nggak sama bapaknya. Oh, ya tetap mau anak di mana, bapak di mana, yang namanya tanggung jawab seorang ayah atas anaknya itu tetap, cuma di situ dituntut mencari cara. Misalnya gini bapaknya, aku nggak bisa didik sendiri, tak les ke ngaji ya le. Nah, misalnya gitu bisa ya, walaupun bapaknya di Jakarta tapi pendidikan agama anaknya masih bisa dipenuhi toh, masih bisa dipenuhi itu. Yang penting penjenengan sebagai jenengan berarti tantenya ya, budenya, sebagai budenya mengingatkan bapaknya anak ini bahwa anak ini punya hak dalam pendidikan agama. Nah, maka tolong dipikirkan gimana cara untuk memenuhinya. Gitu ya. Loh, lah iya. Sehari-hari ikut jenengan nggak apa-apa, yang memikirkan bapaknya. Gitu loh. Bapaknya nanti mencari cara, oh niki deh, tolong niki mengkeh diundang ke guru ngaji apa diderek ikut ke TPA atau apa. Bapaknya yang bertanggung jawab memikirkan. Nggak apa-apa, anaknya di sini itu nggak masalah. Kan untuk bisa dipenuhi pendidikan agamanya nggak harus anak secara fisik bersama bapak. Dia yang memikirkan caranya bagaimana. Gitu Bu. Terus apa tadi yang pertama tadi yang
orang yang berniat untuk tidak menikah karena impoten gitu. Oh ya, gini loh Bu, gini, pokoknya gini, niat tidak menikah itu haram apapun kondisinya. Bulane impoten apa nggak mesake bojone ya toh. Loh begini, jangan salah ya, jangan salah. Ada wanita-wanita solehah itu yang ingin mencari surga itu lewat melayani suami walaupun haknya tidak dipenuhi. Jangan salah, lho mbok menawa ana ya toh. Nah, maksudnya gini loh, dengan dengan kejujuran ya. Emang kamu mau nikah sama saya ini impoten. Tetapi secara materi saya bisa bertanggung jawab, ya toh, kasih sayang bisa ya, sandang, pangan, papan, wis tak jamin cuma satu, saya nggak bisa memenuhi kebutuhan seksual. Apa kamu mau? Nah, yo mbok menawa sing mau toh ya. Ya, nah gitu. Tapi kalau sudah dicegati dulu, saya berniat membujang, ya kan nggak boleh. Pernah nggak tahu berita viral yang anak muda ya, umur 20 berapa itu sanggup menikah dengan orang yang lumpuh itu loh Bu. Loh nek lumpuh ki apa ora impoten toh Bu? Lumpuh. Belum tentu. Oh ya nggak tahu aku. Ya, tapi itu kan pernah ada berita begitu gitu. Jadi maksud saya gini, jangan menutup kemungkinan yang akan terjadi. Yang penting yang bersangkutan tidak berniat membujang gitu loh. Umpama Allah antarkan jodohnya yang mau menerima, ya alhamdulillah itu menjadi jodohnya. Ya, nah ada maaf ya kalau wanita-wanita sudah usianya banyak, sudah menopause, libidonya sudah rendah, sudah nggak ada hasrat seksual, dia hanya butuh pengayoman, perlindungan, ya kan? Nah, gitu ya mungkin saja. Jadi jangan dihalang-halangi untuk itu, tetap saja tidak boleh. Ya. Satu, kalau satu nggak apa-apa. Ya. Ya, keponakan gimana? Kalau keponakan ikut kita, sholatnya bolong-bolong, yang penting kita sudah mengingatkan. Kan kita nggak bisa maksa orang untuk melakukan ibadah, gitu. Yang penting mengingatkan. Kalau sudah diingatkan, kok tetap bolong itu sudah kita bebas, ya. Tapi kok mukanya masam sekali, yaitu resiko. Ya toh, nah, yang penting saya bebas di akhirat walaupun di sini dipermuti misalnya, yaitu semua pilihan kita. Ya kita pilih mana? Pilih kita nggak dipermuti tapi di akhirat abot, apa? Pilih abot di sana apa abot di sini, itu adalah menjadi pilihan kita. Memang berat, jadi sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini untuk diuji, yang namanya ujian tidak ada yang ringan. Termasuk dalam menjalani kehidupan ini, berkeluarga, bermasyarakat, ini bagian dari ujian Allah untuk kita yang sebetulnya tidak lama ya, karena kan usia hidup manusia ini kan dibatasi, tidak lama, paling hanya sampai 70 tahun gitu ya. Nah maka dalam rentang waktu yang sekian ini kalau kita bisa tahan uji, lulus, sabar, tabah, maka hasilnya besok akan manis ya, menggembirakan. Semua menjadi pilihan kita. Allah tidak pernah memaksa. Allah sudah memberitahu dan mengarahkan. Kita punya akal, disuruh pilih selamat apa enggak, pilih surga apa neraka, dan semua ada jalannya masing-masing. Demikian ya untuk pagi ini, semoga bermanfaat apa yang kita sharingkan ya pada siang hari ini. Menikah itu soal waktu. Jadi orang yang menikah dan mau belajar
itu makin panjang usia pernikahannya. Kalau mau belajar berarti dia ilmunya lebih banyak, tapi kalau tidak mau belajar ya akan mungkin bisa sama dengan orang yang baru menikah gitu ya. Sehingga mari kita sharing dalam persoalan rumah tangga untuk mendapatkan solusi yang positif, saling menguatkan satu dengan yang lain. Semoga Allah memberi kekuatan dan keselamatan ya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Semoga yang keliru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.